ladies, jumpa lagi dalam ibadah Woman of Impact Online Service. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pastor Andre Imam. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Shalom keluarga demi keluarga, penyembah Tuhan yang luar biasa. Selalu bersyukur karena kita punya Yesus, sahabat setia di dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita sorakan haleluya. Ini nyanyian iman kami sama-sama Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Dengan penuh sukacita, come on. Hidup yang kupilih, amin, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, kami harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu Tuhan, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabat selama-lamanya. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sebab Engkau sumber kekuatan kami, sebab Engkau sumber pengharapan kami. Yesus, sahabat setia yang memegang kendali seluruh kehidupan kami. Thank you Lord. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Sama-sama yuk, come on. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sama-sama angkat tanganmu, come on. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Yes Lord, berada di sisiku selama-lamanya. Sorak-sorak tepuk tangan buat Yesus, sahabat sejati kita. Thank you Lord. Sebab anugerah terbesar dalam hidup kami adalah Engkau Tuhan. Ini setiap keberadaan kami. Seluruh hidup kami adalah milik-Mu ya Yesus. Kami gak mau berjalan bila Tuhan gak berjalan bersama-sama dengan kami.
Tuhan, dengan segenap iman kami sama-sama, kami mau nyatakan di hadapan-Mu, dalam hadirat-Mu ya Aba. Thank you Lord God, thank you. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Ini iman kami sama-sama. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam setiap kesesakan kami, Engkau selalu ada ya Aba. Dalam kesesakanmu, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Dengar setiap iman kami Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan anak-anak-Mu ya Aba. Seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Kami mau belajar dalam kesesakan kami berdiam ya Aba. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu,
Jiwaku ini milikmu. Jiwaku ini milikmu. Aku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu ya Allah. Biar kehendakmu, oh, oh. Biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Jadilah apa yang jadi kehendakmu dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus saja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Engkau, ku agungkan Yesus Raja, Raja berkuasa dan layak disembah. Sambil angkat tanganmu tinggi, come on. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Pengagungan tertinggi kami hanya bagimu Tuhan. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Selama-lamanya Engkau layak kami sembah Tuhan. Kami muliakan, kami agung-agungkan. Kami mau nyatakan tidak ada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau ajaib selama-lamanya dalam hidup kami. Segala pengagungan tertinggi, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus, Yesus Tuhan. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya walaupun kita menikmati firman Tuhan atau ibadah secara online, tetap berkat Tuhan turun bagi setiap anak dengan saya yang mengasihi Tuhan, yang percaya, yang setia kepadanya. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah kisah dalam Alkitab yang menunjukkan para wanita kuat dan menjadi pemenang. Wanita yang kuat dan menjadi pemenang. Di dalam Rut pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Rut pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau
dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wah, saudara kasih Tuhan Yesus, ibu-ibu yang para wanita yang diberkati oleh Tuhan, ini sebuah keberanian yang luar biasa, ibu-ibu. Karena kenapa? Ruth orang asing, masuk budaya asing. Yang kedua, Ruth ini cuma menantu yang sudah ditinggalkan suami, dan mertuanya sudah bilang, pergi saja, jangan ikuti saya. Dan ibu-ibu pasti tahu bagaimana sulitnya kadang-kadang mertua perempuan dengan menantu perempuan berbicara atau berdiskusi, berkomunikasi. Selalu ada perbedaan. Yang satu merasa senior, yang mertua sudah ngertiin anaknya, yang menjadi suami dari menantunya perempuan merasa sudah ngurusin dengan baik, melihat menantunya tidak ngurus, marah, saudara ya. Sementara menantunya yang perempuan merasa, dulu kami menikah sudah ada janji sendiri, sudah ada komitmen bersama, kok mami masuk tiba-tiba begitu. Nah, ini selalu jadi persoalan. Dan bukan cuma itu, bahkan agamamu, agamaku. Nah, itu menarik, saudara ya. Tidak mudah bagi bangsa asing mengikuti tradisi Yahudi yang tidak mengerti, saudara ya. Sama seperti ketika teman saya mengatakan lebih baik jadi orang buta sejak lahir karena sudah adaptasi, daripada umur 16 tahun karena virus mata saya atau yang lain karena terjatuh, dan umur 17 tahun akhirnya menjadi buta. Marahnya luar biasa karena adaptasinya sulit sekali. Walaupun bukan berarti tidak bisa, tapi ini sebuah pergumulan, sebuah keberanian mengambil keputusan ini, saudara. Saya tidak tahu berapa lama Ruth mengambil keputusan atau memikirkan keputusan besar ini, tapi kemudian mengambil keputusan ini. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu, sorry Bapak Ibu ya, ini ibu-ibu ya, ibu-ibu wanita yang luar biasa. Apa yang kita pelajari dari kisah ini, wanita yang kuat dan menjadi pemenang ini, wanita yang namanya Ruth ini ya, orang asing ini. Nah, mari kita akan melihat bahwa ketika mau menjadi wanita yang kuat, Ruth diajar, yaitu apa? Satu, harus di dalam Tuhan. Nah, dari mana kita tahu Ruth beribadah di dalam Tuhan? Ya karena dia tinggal di Israel, tentu mengikuti hukum Taurat yang diajarkan oleh para pemimpin hari itu, yang kemudian diajarkan kembali oleh Naomi, yaitu mertuanya, saudara ya. Caranya apa? Tadi itu saudara, ada tradisi mesti diikuti. Ada kepada siapa? Jangan nanti kalau orang ini gak bisa, ya nanti kepada Boaz yang menjadi pelindung kamu, penggantinya nanti. Lo artinya ikutin tradisi, saudara ya. Kalau ada memahami hukum Taurat selalu memiliki 3 pengertian, yaitu sosial, moral, dan juga kemudian spiritual, yaitu ibadah-ibadah. Ruth mengikuti tradisi, pemikiran, ibadah, cara hidup orang Yahudi yang dikelola oleh Taurat. Dan Anda perhatikan bagaimana Ruth belajar mengasihi Tuhan Allah. Ini menarik, saudara. Wanita-wanita kuat dan menjadi pemenang adalah wanita-wanita yang selalu takut akan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Ibu-ibu, apa yang kita pelajari? Yang kedua adalah bagaimana wanita ini punya kinerja yang luar biasa. Pagi-pagi dia bekerja, saudara. Nanti kamu kerja ke sini karena ada aturan, saudara, di sana. Aturannya apa? Ketika orang menuai, maka bulir gandum harus entah sengaja ditinggalkan, atau kalau yang sudah kelewatan nggak boleh mundur lagi, terus dipanen, saudara. Kenapa? Karena itu milik dari, nah ini menarik, saudara, itu diatur oleh hukum Taurat. 1, yatim piatu, miskin, janda, orang asing yang lagi lewat perlu makanan boleh ambil. Lalu Anda perhatikan, saudara, mengikuti. Ruth memiliki kinerja yang baik. Ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus, kinerja bicara tentang bagaimana kita mengerjakannya, bukan jenis pekerjaannya, saudara. Loh Pak, saya cuma ibu rumah tangga. Loh Ruth, ibu rumah tangga, tapi memiliki kinerja yang baik sebagai menantu, memberi makan, memberikan cukup kepada mertuanya. Nah, biasanya kan anak ini sekarang menantu, saudara ya. Ini bukankah luar biasa?
rasa hormatnya 2 kali lipat, ibu-ibu. Ini luar biasa loh. Dan kemudian ketika dia pada akhirnya punya keturunan dari Boas, dia mendidik anaknya, dia mengasihi, dia mengajar. Dan dalam tradisi-tradisi tertentu, ibu-ibu, dalam tradisi Timur Tengah atau Yahudi begitu ya, nanti ketika dia menikah dengan seorang laki-laki dan punya anak, nah laki-laki inilah yang mengajar kebenaran. Makanya dikatakan di kitab Yosua, dan perkatakan firman itu siang dan malam, atau pada waktu makan malam Paskah, para ayah akan menceritakan mengapa ada Paskah, saudara ya. Tapi kalau tidak ada, bapak-bapaknya lagi kerja keluar, maka ibu harus mengajar. Nah perhatikan, dia mengajar keluarganya dengan baik. Dari mana kita tahu dia mengajar keluarganya dengan baik? Nah ini menarik saudara ya, ini menarik sekali gitu ya. Ibu-ibu kalau Anda perhatikan di Amsal pasal 31 ada namanya Lemuel dan ibunya. Pertanyaannya siapa ibunya Lemuel? Kemungkinan Lemuel itu adalah Raja Salomo. Nah siapa yang jadi ibunya itu persoalan saudara ya. Maksudnya siapa sih yang dimaksudkan Lemuel ini, dan kemudian ibu si Lemuel pengajar hebat ini siapa? Sehingga ada istilah dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan wanita bijak itu, kalau Anda lihat keturunannya, saudara, maka Salomo, Daud, itu muncul dari siapa? Muncul dari Rut dan Boas. Wah ini luar biasa. Orang asing mendidik anak-anak dan keturunannya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kinerjanya luar biasa. Ketika suami tidak ada, ngurus rumah dengan baik. Mungkin ketika suami tidak ada, harus bepergian, ngurus juga usaha dengan baik. Nggak cuma berhenti gandolin suami, saudara ya. Sehingga saya pernah dengar itu ketika suaminya sudah meninggal, ibunya bingung karena nggak pernah kerja, saudara ya. Ya tapi bukan berarti ibu-ibu saya paksa kerja, Anda ya. Karena kan teorinya memang suami istri itu workshop. Suami work, istrinya shop. Kan begitu, saudara ya. Tapi supaya shopnya lebih banyak, ikutan work lah, saudara ya. Supaya memperhatikan usaha-usahanya dengan baik, ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus ini menjadi sangat menarik. Karena kenapa? Ternyata Amsal 31 yang menceritakan hampir ada berapa belas kebenaran itu ditujukan kepada Rut yang punya kinerja yang baik. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, tapi juga punya kinerja yang baik. Nah wanita minta kuat dan pemenang, mengerjakan bagiannya tanpa menggerutu. Mengerjakan bagiannya dengan kekuatan yang Tuhan beri, karena dia jadi penolong. Dan entah mengapa memang penelitian mengatakan wanita lebih kuat memang, saudara ya, ibu-ibu ya, daripada pria. Waktu saya khotbah di Astra, salah satu direktur Astra cerita ke saya, ini saya mau kondangan pastor setelah Natal ini, saya minta maaf, saya tengah-tengah Natal saya pergi. Jadi ini Natalnya online, tapi yang pelayannya itu semuanya di satu lokasi, ibu-ibu ya, terus nanti disiarkan secara nasional lah oleh Astra gitu lewat YouTube dan Zoom. Terus salah satu direkturnya menjadi pembina yang kemudian nanti nggak bisa sampai selesai, ngomong ke saya bahwa minta maaf ya Pak, saya nggak bisa sampai selesai karena saya ada 2 kondangan ini Pak. Gitu ya. Lucunya lagi Pak ya, yang satu ini teman saya katanya ya, udah tua nikah lagi Pak. Oh nikah lagi iya, padahal istrinya baru meninggal setahun loh Pak. Memang bener ya kata-katanya, memang kalau wanita itu lebih kuat menjanda daripada pria menduda. Saya cuma ketawa doang ya ibu-ibu ya. Tapi ini menjadi menarik karena memang wanita itu kuat, wanita itu luar biasa. Dan saya mengajak ibu-ibu yang kuat dan menjadi pemenang memiliki cara kerja yang baik, mengasuh anak, mendidik, memberikan firman, memberikan pengetahuan yang baik kepada anak-anak tentang hidup, tentang nilai-nilai, dan tentang kerja keras, mensupport, belajar untuk berbagi dengan baik. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana menjadi wanita kuat dan menjadi pemenang seperti Ruth ini, maka yang ketiga, dia berpikir positif. Selalu belajar berpikir positif tentang kehidupan. Nah, Anda bayangkan tidak mudah memasuki negara baru, tempat baru, situasi baru, tinggal sama mertua. Yang kebetulan mertuanya sudah tua dan tinggal nyuruh aja. Itu kalau tidak pilih positif, kesel sebenarnya. Saya yang kerja, saya yang masakin, saya yang kasih makan, kamu cuma nyuruh-nyuruh. Waduh, kalau pikirannya negatif ya ibu-ibu ya, ya ada berantem itu di rumah. Tidak ada kesatuan, tidak ada hati yang mengasihi. Tapi perhatikan bagaimana Ruth memiliki pikiran yang positif. Dan
ibu-ibu, mari jaga pikiran kita. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang katanya nanti suram semuanya ya. Walaupun saya nggak ngerti itu bener apa enggak ya. Karena kemarin waktu saya khotbah di Bank Indonesia, saya membaca website dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia ini secara makroekonomi masih baik begitu ya. Kuartal ketiga kemarin, Desember, diperhatikan kita naik 5,5 atau 45% kenaikan ekonomi kita. Terus ekspor kita naik 21,45 atau 4 atau 5, pokoknya 21 ke atas persen, saudara ya, naik. Ya, walaupun ada penurunan belanja domestik ya karena kita hati-hati, dan kemudian ekspor kita di beberapa negara agak ketahan karena situasi perang dan ekonomi yang susah, tapi masih bagus, saudara ya. Mungkin kita kepikiran, waduh nanti ini gimana ya, gajinya suami tidak banyak, peluang juga kok suami cerita peluangnya kurang bagus, tapi mari tetap berpikir positif. Ibu-ibu, Anda lah yang menolong rumah tangga untuk berpikir positif. Jangan terus ya opo iki pi, wis koyo ngene pi, mati ya dhewe iki. Jangan bilang mati-mati terus ya. Jangan, tetaplah bersemangat. Berpikir positif. John C. Maxwell mengatakan segala sesuatunya dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran ini positif, seperti kata firman Tuhan, semua yang baik, manis, sedap didengar, patut dipuji, pikirkan semua itu. Dan ibu-ibu akan melihat segala sesuatu dengan baik. Dan Anda perhatikan ketika diminta, disuruh oleh Naomi, Ruth tetap mengerjakan dengan pikiran positif. Kerja sampai malam, lelah, kemudian disuruh melakukan A atau B, sudah nggak apa-apa kamu tidur di sini, dan tetap melakukan. Pikirannya positif. Apa sih mertuaku cuma nyuruh aja suruh tidur di tempat kerjaan orang, mana enak kan tidur di rumah lebih enak loh. Enggak mikir begitu, enggak pernah keluar kata-kata negatif. Selalu berusaha melakukan yang terbaik. Bahkan di kitab Amsal pasal 31, kalau ibu-ibu perhatikan bagaimana ayat ini menarik, karena ternyata sekali lagi ya, Amsal 31 sepertinya ayat ini ditujukan kepada Ruth begitu ya. Bahkan dipuji oleh orang lain. Dalam ayat 25, percaya diri dan optimis. Menarik loh ibu-ibu. Ruth percaya diri untuk masuki tempat yang baru, pekerjaan yang baru, dengan cara yang baru, dengan bahasa yang juga mungkin belum dimengerti dengan baik, tapi optimis. Ibu-ibu, ayo sebarkan optimis, sebarkan semangat, sebarkan pikiran-pikiran yang baik di keluarga Anda. Bahkan kalau diperhatikan di Amsal 31 ayat 14, 15 begitu ya, selalu menyediakan makanan, menyediakan yang dibutuhkan di rumahnya dengan kasih. Karena kenapa? Mengucap syukur, berpikir positif, jangan grundel, jangan ganjel di hati, jangan waduh pikirannya stres gitu terus, enggak, berpikir positif. Ketika menghadapi kesulitan, kekalahan atau mungkin keadaan yang tidak nyaman, tetaplah berpikir positif. Karena pikiran-pikiran positif membuat Anda optimis. Kalau Anda optimis, Anda kreatif. Kalau kreatif dapat untung. Tapi kalau pikirannya negatif, nanti masuk yang namanya dead zone. Itu area kematian, di mana ya sudah pesimis, nggak tahu apa-apa, nggak melihat jalan keluar, merasa nggak ada kesempatan, habis hidupnya. Nggak. Ibu-ibu, wanita yang dipakai Tuhan luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Yang terakhir, apa yang kita pelajari dari Ruth, bahwa seorang wanita yang kuat dan menjadi pemenang harus memiliki karakter Kristus. Saya percaya ibu-ibu, walaupun Ruth belum mengenal Kristus, tapi kasihnya itu keluar kepada mertuanya. Kasihnya itu keluar kepada rumah tangganya. Kasihnya itu keluar kepada orang-orang di sekitarnya. Dari mana kita tahu? Kalau rujukan kita pasal 31 dari Amsal, ibu-ibu ya yang kasih Tuhan Yesus, Anda perhatikan bagaimana ayat yang ke-15, 20 dan mungkin 26, dia dianggap sebagai dermawan. Nah, dermawan itu berarti orang yang penuh kasih, orang yang baik hati. Nah, saya mengajak setiap ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus hari ini, punyalah karakter Kristus. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya ini loh kok bawelnya minta ampun Tuhan, tolong saya untuk sabar sebentar aja. Atau mungkin aduh Tuhan, aku tuh kok menggerutu terus ngeluh. Ajar aku mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu luar biasa. Atau mungkin aku terlalu khawatir Tuhan. Mari punya karakter Kristus, yaitu iman dan percaya. Pasti Dia sanggup, Dia menopang setiap kita. Nah, saya mengajak setiap ibu yang dikasih Tuhan Yesus,
Mari menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita menjadi pemenang. Karena kenapa? Karena kita terus di dalam Tuhan, karena kita memiliki kinerja yang baik, karena kita selalu berpikir positif dan memiliki karakter Kristus dalam kehidupan Anda dengan saya. Biar kesabaran, kemurahan hati turun bagi setiap ibu-ibu, sehingga engkau murah hati untuk pengampunan, engkau murah hati untuk memeluk anak-anakmu, engkau murah hati untuk menguatkan suamimu, engkau murah hati untuk berbagi dengan yang lain, engkau murah hati untuk melayani orang lain. Biar setiap kita yang join melalui ibadah wanita, Tuhan memberkati saudara, dikuatkan, dipulihkan, dianugerahi kebaikan Tuhan, dan tidak pernah ditinggalkan sendirian, sehingga keturunanmu dianggap berbahagia. Suamimu ditaruh di pintu-pintu gerbang. Nah, pintu gerbang itu dulu para pemimpin. Naik posisinya karena apa? Ibu-ibu yang mendukung, menguatkan para suami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, tetap bersemangat, tetap mengasihi Tuhan, tetap dalam rancangan Tuhan, menjadi wanita yang kuat dan menjadi pemenang. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, urapi setiap kami yang mendengar sharing hari ini. Tuhan, dikuatkan, dipuaskan, dikokohkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biar anugerah Tuhan mengalir, kasih setiamu turun, dan setiap ibu-ibu wanita yang mendengarkan perkataan firman ini semakin kuat, semakin dahsyat di dalam Tuhan. Apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Bukan tangisan ketakutan atau tangisan kekhawatiran, tapi tangisan sukacita, tangisan kemenangan turun bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan berkati lawat setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati ibu sekalian, tetap bersemangat, tetap menjadi wanita kuat dan menjadi pemenang. Shalom. Terima kasih Pastor Andre Imam atas firman-Nya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak beserta dengan keluarga. Sampai jumpa dalam ibadah Woman of Impact berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.